Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mengalahkan setiap kaisar yang mendekatinya, kelompok Xiaoyan pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi saat mereka bergerak, tiba-tiba sebuah belati menusuk dari punggung Xiaoyan. Sosok dingin berjubah hitam pun muncul di belakang Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Xiaoyan, akhirnya aku bertemu denganmu," ucap dari sosok itu. Untungnya belati itu hanya mengenai sayap tulang dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melebarkan sayap tulangnya. Doki segera melonjak dari tubuhnya. Kakinya lalu menendang ke arah sosok berjubah hitam itu. Hiat buar! Sosok itu terpental menghantam pohon. Xiaoyan lalu mengamati sosok itu. Dia menduga jika sosok itu adalah orang yang telah lama mati dan tubuhnya dikendalikan oleh seseorang yang dapat mengendalikan teknik rahasia mengendalikan mayat. Mata Xiaoyan lalu menyapu sekitaran pegunungan dan akhirnya berhenti pada satu sosok dingin dari kejauhan. Merasa Xiaoyan menatapnya, sosok dingin itu mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya hitam lalu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menghindari serangan itu. Saat Xiaoyan kembali melihat sosok itu sudah menghilang. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, aku kehilangan jejaknya." Jing Wucheng lalu berkata, "Brengsek, bukankah itu Demon Soul?" tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu bertanya, "Wucheng, pernahkah kamu mendengar tentang keterampilan bertarung dengan menghidupkan kembali mayat?" tanya dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, "Aku memang pernah mendengarnya. Tidak diduga keterampilan seperti ini memang benar-benar ada," ucap dari Jing Wucheng. "Baiklah, tolong ceritakan kepadaku apa yang kamu tahu," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu. Saat aku berpergian, aku pernah mendengar seorang kaisar tua mengatakan tentang teknik bertarung seperti itu. Seseorang yang akan menggunakan jurus itu akan membuang semua darah pada mayatnya dan menggantinya dengan gas. Lalu diberi segel khusus. Setelah itu dia bisa mengendalikan mayat itu dari jarak yang jauh. Karena mayat tidak memiliki fluktuasi kehidupan, menggunakannya untuk serangan diam-diam sangat efektif. Karena kita tidak akan bisa merasakan sumber kehidupan dari mayat itu," ucap dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, "Jadi selain mengawasi Demon Soul, kita masih harus mengawati mayat sekarang?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, sepertinya begitulah," ucap dari Jing Wucheng. Longyan lalu berkata, "Hei, kalau begitu setiap kita ketemu mayat, lebih baik kita menghancurkannya saja," ucap dari Longyan. "Tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku ingat kaisar tua itu bilang bahwa semua mayat yang dikendalikan dengan metode ini ada udara gelap di sekitaran Doki dan lukanya. Kita hanya perlu memperhatikan tubuhnya saja," ucap dari Ji Wuchen. Xiaoyan dan Longyan pun lalu menghela nafas lega. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kita harus bergegas ke dinding bagian dalam itu secepatnya," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen dan Longyan mengangguk. Kelompok Xiaoyan pun bergerak menuju ke bagian terdalam dari dunia fantasi ini. Setelah bergerak beberapa saat, kelompok Xiaoyan lalu melihat ujung jalan gunung. Xiaoyan lalu berkata, "Jalan ini sepertinya jalan buntu," ucap dari Xiaoyan. Bagian bawah jalan berwarna hijau pekat. Kabut terus berjatuhan. Dalam cahaya bulan darah terlihat ada lapisan riak tembus cahaya yang menutupi seluruh jalan gunung. Jing Wuchen lalu berkata, "Aku tidak menduga ada penghalang antara sisi dalam dan luar dari dunia ilusi ini. Bagaimana kita bisa ke sana?" ucap dari Jing Wucheng. Longyan lalu berkata, "Lebih baik kita terobos saja," ucap dari Longyan. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan gegabah. Kita tidak tahu tempat macam apa ini. Lebih baik tetap berhati-hati dulu," ucap dari Xiaoyan. Longyan lalu mengulurkan tombak di tangannya. Petir pun lalu ditembakkan ke arah penghalang itu. Dadododododo, buar! Penghalang itu pun hanya bergetar sedikit. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ada pintu untuk memasukinya, tetapi kita belum pernah menemukan pintunya," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba kelompok Xiaoyan mendengar ada suara angin yang bertiup dari sudut jalan pegunungan di belakang mereka.
tanpa ada seseorang yang akan datang ke sini. Jing Wucheng lalu berkata, "Siapa di sana?" ucap dari Jing Wucheng. Orang yang datang ternyata si jenius yaitu Zhen Zian bersama pengawalnya. Zhen Zian lalu menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Zhen Zian lalu melangkah maju dan berkata, "Tidak aku sangka ternyata ada 3 orang yang menghalangi pintu masuk bagian dalam ini," ucap dari Zhen Zian. Saat Zhen Zian mendekat, sebuah tekanan melonjak keluar dari tubuh Zhen Zian. Karena tekanan itu, Jing Wucheng mundur beberapa langkah. Long Yan lalu menyebarkan doki untuk melawan tekanan itu. Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh sajalah aku," ucap dari Xiaoyan. Zhen Zian lalu menjawab, "Ternyata memang kamu masih bisa bicara di bawah tekananku seperti ini ya. Tidak heran kamu bisa bertahan hingga saat ini," ucap dari Zhen Zian. Mendengar itu, Long Yan lalu menembakkan petir dari tombaknya ke arah Zhen Zian. Buat! Zhen Zian lalu mundur beberapa langkah. Pengawalnya lalu berkata, "Aku dengar klan Xiao didukung oleh Liga Sangmen dan Kaisar Iblis," ucap dari pengawal itu. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya menahan Long Yan yang sedang emosi. Zhen Zian lalu berkata, "Begitu ya, ternyata kepala Xiao ada hubungannya dengan klan Zenku. Xiaoyan, apakah kamu tahu kalau itu melanggar peraturan klanku?" tanya dari Zhen Zian. Xiaoyan sebenarnya tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao sebenarnya telah berafiliansi dengan klan Zen. Tidak heran para leluhur sangat menghormati Zeni waktu itu, termasuk Xiao Yao. Kalian masih ingat Xiao Yao bilang tuan muda, tuan putri atau apa gitu ya ke Zeni. Nah itu sebabnya ya. Jadi ternyata emang klan Xiao sama klan Zen itu ada suatu hubungan. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum pahit. Dia lalu berkata, "Maafkan aku sebelumnya Tuan Zhen Zian. Dari awal memang aku tidak ada satu orang pun yang memperkenalkan Tuan Zhen Zian kepadaku. Dan aku tidak mengerti kenapa aku bisa melanggar aturan klan itu. Padahal aku tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas kali ini," ucap dari Xiaoyan. Zhen Zian lalu berkata, "Apakah kamu berpura-pura tidak tahu siapa aku? Di benua ini tidak ada yang tidak tahu siapa aku," ucap dari Zhen Zian. Xiaoyan lalu menjawab, "Benua ini sangat luas. Tidak sedikit orang-orang yang mempunyai bakat yang hebat. Bagaimana mungkin aku bisa tahu semua orang terhebat di benua ini?" ucap dari Xiaoyan. Zhen Zian adalah salah satu dari sedikit jenius yang tidak tertandingi dari generasi muda. Maka dari itu, Kaisar Iblis King Haoran pernah menyebutkan 6 jenius di benua Kaisar yang pernah dia ketahui, termasuk Xiaoyan. Mendengar kata-kata Zhen Zian, Long Yan lalu melangkah maju dan berkata, "Aku menantangmu untuk bertarung. Aku ingin melihat bagaimana kemampuan seorang jenius dari benua Kaisar ini," ucap dari Long Yan. Meskipun Long Yan kuat dan tidak buruk dalam hal bertarung, tetapi dia masih bukan lawan Zhen Zian. Zhen Zian lalu berkata, "Kamu menantangku?" ucap dari Zhen Zian. "Long Yan, aku masih bisa melakukannya sendiri," ucap dari Xiaoyan kepada Long Yan. Lalu Zhen Zian berkata, "Apakah kamu yakin?" "Tentu saja, tetapi terima kasih sudah mengingatkanku," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah," ucap dari Zhen Zian. Lalu dia melangkah maju. Lalu doki yang kuat menyembur dari kedua orang itu. Pertempuran pun terjadi. Gerakan mereka sangatlah cepat dan tidak bisa dilihat oleh mata yang telanjang. Hiat tang titu, buar. Dua pedang beradu. Skill pedang dari kedua belah pihak benar-benar luar biasa. "Aku akan membantumu merasakan skill unik keluarga Zen," ucap dari Zhen Zian. Apakah dia akan menunjukkan 9 skill pedang Zen? Geumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu mendengarkan detak jantungnya sendiri. Dan matanya tertuju pada pedang panjang milik Zhen Zian. Zhen Zian lalu menatap Xiaoyan untuk sesaat. Lalu roh-roh pun mulai bergelombang masuk ke dalam pedang emas milik Zhen Zian. Kemudian lapisan tebal cahaya keemasan menutupi Zhen Zian. Seperti lapisan tipis baju besi emas. Xiaoyan pun membentuk segel tangan. Dan api surgawi berwarna biru abu-abu muncul dan terus membara dan menutupi pedangnya. "Ternyata kamu memiliki api surgawi ya. Pantas saja kamu menjadi begitu sombong di depanku," ucap dari Zhen Zian. "Teknik pedang level pertama," teriak dari Zhen Zian. Zhen Zian lalu mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke arah Xiaoyan. "Iya, spring buar."
tebasan pedangnya masih jauh. Namun angin yang dihasilkan dari pedang itu bisa mengangkat dan menghancurkan batu di tanah. Setelah Zhenjian melakukan serangan, pada saat ini terlihat Zhenjian seperti sedang sakit. Lengannya terlihat gemetaran saat memegang pedang. Xiaoyan lalu berkata, "Jadi ini adalah skill andalan keluarga Zhen yang terkenal itu?" ucap dari Xiaoyan. Zhenjian lalu berkata, "Ini baru tahap awal skillku. Dan juga sepertinya kamu beruntung bisa menahan skill itu," ucap dari Zhenjian. Pedang skill level kedua. Tangan Zhenjian maju dengan cepat dan pedang itu pun bergetar sedikit. Tiba-tiba pedang Zhenjian mengeluarkan bayangan dan melesat ke arah Xiaoyan. Buar, kekuatannya lebih kuat dari serangan yang pertama. Tetapi sayangnya ini masih belum terlalu berbeda jauh dari skill yang pertama, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menyiapkan pedangnya untuk menahan serangan itu. Namun ketika serangan itu semakin mendekat, tiba-tiba bayangan dari serangan itu berubah menjadi dua dan menyerang Xiaoyan dari arah kiri dan kanan. Tidak sampai di situ, segel tangan Zhenjian pun berubah lagi dan kedua bayangan pedang itu di udara langsung berubah menjadi 10 pedang bulan sabit emas. Kedua bayangan pedang yang menyerang Xiaoyan dari sisi kanan dan kiri Xiaoyan berubah menjadi 10 pedang sabit bulan emas di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan lalu mencoba untuk menghindari, tetapi 10 pedang bulan sabit emas itu sangat aneh karena bisa menghalangi langkah-langkah Xiaoyan dan bergerak sesuai dari keinginan Zhenjian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ucap dari Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalami situasi seperti ini. Xiaoyan pun terkejut karena langkahnya sedikit tertunda. Jadi ini bedanya skill pertama dengan kedua pedangnya, ucap dari Xiaoyan. Saat melihat Xiaoyan dalam kesulitan, Zhenjian akhirnya mulai mengejek. Skillku ini bisa menyerang dan bertahan. Setiap level memiliki trik tersembunyi. Jika kamu ingin menghentikannya hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja, itu sama saja mustahil, ucap dari Zhenjian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Jangan terlalu sombong kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memunculkan sayap tulang di belakang punggungnya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat menjadi ekstrim. Senyum Zhenjian langsung menghilang dari wajahnya. "Aku masih bisa berhasil untuk menghindarinya, bukan?" tanya dari Xiaoyan. "Skill pedang level ketiga," teriak dari Zhenjian. Saat Zhenjian menjadi sangat marah, tetapi saat akan menghadapi serangan Zhenjian kali ini, Xiaoyan malah menutup matanya. Tetapi walaupun dengan menutup matanya, Xiaoyan masih bisa merasakan serangan itu berkat bantuan dari kekuatan jiwanya. 10 pedang bulan sabit menjadi semakin banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Setelah itu Zhenjian lalu melesat muncul di belakang Xiaoyan. Wajahnya luar biasa dan pedang di tangannya pun ikut gemetaran. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mematahkan bentuk level ketiga dari jurus pedangku? Bahkan dia sampai menutup matanya, ucap dari Zhenjian. Dia benar-benar tidak tahu dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hatinya saat ini sangat tegang dan semangat juangnya pun terus menurun. Kemudian dia menarik diri dan berdiri dari kejauhan, menatap Xiaoyan dan semakin bingung. Skill pedangmu sebenarnya tidak buruk. Hanya saja aku terlalu kuat untuk skill pedangmu itu, ucap dari Xiaoyan. "Aku pasti bisa mengalahkanmu dengan skill pedang level berikutnya," ucap dari Zhenjian. "Skill pedang level keempat," teriak dari Zhenjian. "Hiya, dededor." Melihat serangan yang cukup kuat, Xiaoyan pun berusaha keras untuk menghindarinya. Lalu dia melompat setinggi mungkin. Di udara, Xiaoyan melambaikan pedangnya dan semua api di pedangnya berubah menjadi naga yang bergejolak melesat ke arah Zhenjian. Lalu skill itu pun bertabrakan dengan skill pedang Zhenjian. Buar, ledakan yang dahsyat pun terjadi di udara. Zhenjian tidak bisa mempercayai ini. Skill pedang level keempatnya masih bisa ditahan oleh Xiaoyan. Pada titik ini dia benar-benar yakin bahwa Xiaoyan tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawannya, tetapi juga mungkin dia akan kalah oleh Xiaoyan. Meskipun begitu, dia masih punya satu teknik yang belum dikeluarkan. Dan inilah saatnya. "Xiaoyan, matilah kau, skill pedang level kelima," teriak dari Zhenjian. Sekarang dia memegang pedang di kedua tangannya, lalu dia melompat ke udara dan mengangkat kedua pedangnya. Kilat-kilat menyambar kedua pedangnya di tangan Zhenjian. Tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa.
angin kencang lalu menderu saat pedang itu ditebaskan ke arah Xiaoyan. Pedang-pedang ini memiliki tekanan yang ekstrim. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Oh, jadi ini adalah bentuk terkuat dari skill yang telah kamu kuasai itu? Lumayan bagus. Baiklah kalau begitu, aku akan mengeluarkan teknik terkuatku kali ini. 1000 kaki tanpa bayangan," teriak dari Xiaoyan. Hiat, dadedor, buar. Setiap kali pedang Zhenjian ditebaskan, Xiaoyan selalu berhasil menghindarinya. Sahabatan yang beruntun ke tanah menciptakan ledakan-ledakan yang besar. Zhenjian lalu mengarahkan sahabatannya kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan sudah bersiap untuk serangan itu. Xiaoyan lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat Zhenjian mengeluarkan seluruh kekuatannya, Xiaoyan pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini kekuatan itu beradu dengan hebat. Terlihat ada sosok yang terpental jauh dan satu sosok yang masih berdiri. Ternyata sosok yang masih berdiri itu adalah Xiaoyan. Dan yang terpental jauh itu adalah Zhenjian. Zhenjian lalu menabrak tebing. Pakaiannya pun begitu compang-camping dan penuh dengan noda darah. Dia tampak terlihat malu, lalu menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian Zhenjian memandang Xiaoyan dengan murung. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Xiaoyan, kamu pasti telah menggunakan ramuan yang membuatmu bisa meningkatkan kemampuanmu dalam sekejap, bukan? Ucap dari Zhenjian. Mendengar kata-kata Zhenjian, Xiaoyan ini hanya tertawa di dalam hatinya. Dia lalu berkata, "Jangan bercanda. Menghadapi urusan kecil seperti ini, mana mungkin aku harus mengandalkan ramuan obat. Jika saja kamu berlatih skill pedang Clan Zenmu itu minimal sampai level ke-7, mungkin kamu akan bisa mengimbangiku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zhenjian lalu berkata, "Xiaoyan, sepertinya kamu akan mati hari ini," ucap dari Zhenjian. Xiaoyan sebenarnya ingin sekali membunuh Zhenjian, tetapi dia teringat pada janjinya kepada Zeni. "Di antara beberapa orang jenius yang aku temui, kamu adalah orang yang paling menyebalkan. Jika bukan karena Zeni, aku pasti akan membunuhmu hari ini," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan lalu melambaikan tangannya ke arah Longyan dan Jing Wucheng. Lalu mereka pun pergi dari sana. "Berhenti kau Xiaoyan, aku belum menggunakan teknik pedang level 6 untuk menyerangmu," teriak dari Zhenjian. Begitu Zhenjian membalikan tangannya, kedua pedang miliknya langsung melesat kembali ke arah tangannya. Tiba-tiba pedang itu berubah menjadi es. Fluktuasi energi dingin dan pedang itu pun tampak ingin menghancurkan segalanya. Seluruh ruangan pun mulai bergetar hebat dan berputar. Namun Zhenjian masih belum bisa mengendalikan kekuatan terbesar dari skill pedang level 6 ini. Tangannya gemetaran dan tubuhnya mulai memerah. Skill pedang level 6 ini sangatlah mengerikan. Rasa sakit yang hebat merobek setiap inci kulit dari Zhenjian. Tetapi bukannya berhenti, dia malah mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoyan. Hiat, buar. Xiaoyan yang sudah mulai berjalan untuk pergi, tiba-tiba dia berhenti. "Memang kamu sangat bodoh," ucap dari Xiaoyan. Api biru abu-abu tebal pada pedang Xiaoyan kembali muncul dan segera dihantamkan ke arah serangan skill pedang level 6 milik Zhenjian. Buar! Api surgawi Xiaoyan akhirnya menghancurkan skill pedang Zhenjian. Dan api surgawi itu terus melesat hingga menghantam dada Zhenjian. Buar! Zhenjian pun terlempar jauh. Mulutnya penuh darah dan dia tidak bisa lagi bangun kali ini. Zhenjian terluka sangat parah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya dari pengawal Zhenjian. Lalu mereka mengisi mulut Zhenjian dengan ramuan bermutu tinggi. Namun Zhenjian tidak menelannya. Dia malah memuntahkan semua ramuan itu dan berjuang untuk bangun. Namun keadaan cederanya sangatlah serius kali ini. Ia hanya bisa berjalan beberapa langkah lalu terjatuh lagi ke tanah. Xiaoyan yang menonton adegan ini hanya terdiam. Tidak ada yang tahu apakah yang dia pikirkan saat ini. Jing Wucheng lalu berkata, "Hei, aku pikir kamu akan membunuhnya," ucap dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu menjawab, "Zhenjian itu terlalu bodoh. Dia jelas lebih buruk daripada yang lainnya dan masih menyerangku terus menerus. Aku memang punya keinginan untuk membunuhnya. Tetapi aku sudah berjanji kepada Zeni untuk tidak membunuhnya. Namun meskipun aku tidak membunuhnya, dia pasti merasa sudah mati kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Hei, apa maksudmu?" ucap dari Jing Wucheng. "Zhenjian adalah seorang jenius.
dia pasti sulit untuk menerima kekalahannya. Apalagi dia dikalahkan oleh seorang sepertiku. Dia pasti terkena mental. Karena kekalahan hari ini jelas merupakan aib terbesar dalam hidupnya. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jing Wuchen lalu berkata, sepertinya memang lebih baik seperti ini daripada membunuhnya. Ucap dari Jing Wuchen. Baiklah kalau begitu, sudahlah, ayo kita pergi dari sini. Ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menjadi 10 orang terkuat di dunia fantasi ini dan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian ya, buat kalian dan keluarga. Akhirnya Xiaoyan bisa berhasil mengalahkan Zenzian dan masuk ke bagian dalam dari dunia fantasi ini. Ada 3 bagian, pinggiran, tengah, dan inti. Mungkin dalam ini adalah yang tengah ya, bukan yang inti ya. Ada 3 bagian pokoknya di dunia fantasi ini. Dan semua nyambung ya, dari segi janji si Xiaoyan kepada Zeni dan segala macam dan tidak ada yang terlewat. Oke, terima kasih. Cuman dari rekapan skrip aja. Mungkin kalau pengen lebih detail lagi silahkan baca novelnya yang di komunitas gue udah share, dan mungkin dengan bahasa yang semeraut itu. Gua rekap seperti ini agar lebih memudahkan kalian untuk mencerna alur ceritanya gitu ya. Kalau misalkan ada yang kelewat kayak gimana, yang kayak Xiaoyan nangkap petir, ada ular lewat, Xiaoyan mengacuhkan itu, dan ular itu emang ular kadut, bukan ular yang benar-benar ada di peran penting di BTTH ini ya. Wajar-wajar saja. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. I love you all dan semuanya the best banget. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!